Itu nggak apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian, karunia kenikmatan tentunya, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini masih bisa menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam juga mari tidak bosan-bosannya kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya kita ikuti, semua tuntunannya kita juga ikuti, dan apa yang diajarkannya juga kita ikuti. Selanjutnya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri sendiri khususnya dan kita sekalian agar kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar takwa. Dalam arti sebagaimana pernah disampaikan beberapa hari yang lalu, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Itu sebenar-benar takwa. Dan takwa itu selalu saja dikaitkan dengan iman. Jadi kita imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi itu artinya apanya? Dasarnya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Hari yang ke-25. Artinya kita sudah mendekati selesainya bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini, dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan kita bisa juga bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan bukan hanya bertemu, mudah-mudahan juga kita mampu atau diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, yaitu melakukan saum selama 1 bulan. Meskipun bagi orang-orang yang menikmatinya, saum itu bukan hanya 1 bulan. Yang wajibnya itu seperti kemarin kita laksanakan, tapi ada tambahan-tambahan amalan sunnahnya, seperti misalnya 6 hari setelah Idul Fitri, setelah selesai kita menjalankan saum. Kan di Idul Fitri itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikian firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda itu minal bayyinati wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian, kita ini menyaksikan atau bertemu dengan bulan itu, falyasum, maka saumlah, maka laksanakanlah saum. Nah itu. Tapi wa man kana maridon, barang siapa yang dalam keadaan sakit, kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan apa itu kriterianya. Au ala safarin, atau dalam melakukan perjalanan, juga sudah dijelaskan kriterianya dan apa alasannya atau ilahnya itu apa. Itu fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka dia boleh meninggalkan, tapi harus dibayar, diulangi sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan di bulan lain, di bulan Ramadan. Yang demikian itu yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan dari kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki dari kalian itu kesusahan. Jadi luar biasa Islam itu mengajarkan kita. Itu. Wajib kita puasa, wajib kita saum. Tapi kalau tidak bisa atau tidak, atau dalam ada alasan-alasan yang menurut syariat itu dibenarkan untuk ditinggalkannya, seperti tadi maridun aw ala sifat, sakit atau dalam perjalanan yang bikin susah gitu ya. Jadi kalau mungkin fa'iddatun min ayyam, boleh ditinggal. Yang demikian itu Allah menghendaki kemudahan. Yuridu bikum yusra wala yuridu bikum, tidak menghendaki kesusahan. Nah, di akhir ayat ini dijelaskan walitukmilul iddah, dan hendaknya digenapkan bilangannya. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan hendaknya bertakbir kepada Allah. Sudah genap bilangannya, bilangan 1 bulan, seperti pernah dibahas di sini juga bahwa bilangan 1 bulan itu dalam bulan Qamariyah itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Nah itu kita tidak tahu tahun ini jatuhnya 30 hari atau tidak, kita tunggu saja. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas segala yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan atau agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, selesai kita menjalankan saum ini, kita takbir. Itu. Takbir. Membesarkan nama Allah. Maksudnya apa?
Maksudnya yang pertama, apapun yang mampu kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sudah menyelesaikan. Meskipun sebetulnya bulan Ramadan itu di satu sisi kita bersyukur telah menyelesaikan dan diberi kekuatan untuk menjalankan saum di bulan itu 1 bulan penuh. Itu. Tapi juga di satu sisi ada orang-orang atau jenis kategori manusia yang justru menangis datangnya atau selesainya bulan Ramadan itu, menangis. Ya bagi kita orang awam bersyukur, alhamdulillah gitu. Selesai gitu. Tapi orang-orang tertentu yang punya kedudukan di mata Allah, ya kedudukannya bukan di mata manusia, di mata Allah gitu. Seperti para wali, aulia gitu. Itu justru selesainya bulan Ramadan ini ditangisi, Pak. Mengapa mereka menangis? Yang pertama, mereka menangis karena ini bulan yang penuh anugerah, rahmat, segala macam keunggulan, kebaikan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan ini. Yang kita kadang-kadang mengistilahkannya itu tamu agung ini sudah mau pergi. Sudah pergi bahkan. Itu selesai. Sudah pergi. Dan kita belum tentu ketemu lagi. Belum tentu ketemu lagi kan. Apa kita bisa menjamin bahwa tahun depan kita bisa ketemu lagi? Gitu. Jadi sudah dimanfaatkan amalan yang intensif selama 1 bulan penuh, masih tetap merasa kurang. Ya Allah, ini sudah berakhir. Gitu. Jadi ada 2 respon terhadap datangnya atau selesainya bulan Ramadan itu, 2 respon. Respon kita orang awam, alhamdulillah, kita bersyukur sudah menyelesaikan kewajiban yang berat. Kewajiban yang berat kan, menahan diri dari berbagai macam kenikmatan yang kalau bukan bulan Ramadan siang hari itu halal. Jadi yang namanya Ramadan itu ada hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang di luar bulan Ramadan itu halal dilakukan. Tapi di dalam bulan Ramadan haram dilakukan. Karena dia bisa membatalkan, kan gitu. Dan itu kita tahan. Makanya saum itu dalam bahasa fikih, dalam bahasa Arabnya itu as-saumu al-imsaku. Saum itu adalah imsak. Menahan diri. Nah, itu. Jadi semua yang dihalalkan di waktu bulan lain pada bulan Ramadan diharamkan. Contoh misalnya makan. Makan itu kan sesuatu yang halal. Dasarnya gitu ya. Kecuali ada perkara-perkara yang mengharamkannya gitu. Contohnya apa? Barang yang dimakannya dari mencuri kan. Itu contoh gitu. Itu. Atau dari mengambil milik orang lain. Itu halal. Minum juga begitu. Bergaul atau berhubungan badan dengan suami istri halal itu. Tapi semua harus ditahan, harus diimsak. Itu. Harus diimsak. Jadi as-saumu al-imsak. Nah, apa tidak berat itu?
Bagi manusia yang awam seperti kita ya berat. Bagi seperti kita, mungkin di antara bapak-bapak ada yang tidak berat, tapi kita ini umumnya orang awam itu berat itu, menahan itu. Bahkan dulu ya ini pengalaman pribadi ya, dongeng pengalaman pribadi ini. Ketika saya di Amerika itu, kan di sana itu kalau musim summer Pak, puasa itu musim panas itu saum itu bukanya setengah 10 mulainya juga setengah 4. Coba bayangkan berapa ya dihitung itu, buka setengah 10 setengah 4. Nah selesai kuliah ada dosen yang mengundang kita, istilahnya itu potluck party. Nah, potluck party itu lemun di orang mah botram gitu. Aya oge di potluck party. Mulai jam 7. Jam 7. Ya ada yang bawa ini, bawa itu. Semacam itu. Semua makan, udah jam 7 kan itu. Sudah datang itu. Saya juga datang. Sudah jam 7, saya diem aja udah. Muhammad katanya silakan itu. Bukan kamu boleh makan yang ini? Iya. Artinya bukan yang dilarang oleh agama kamu gitu misalnya. Dia tahu bahwa saya muslim. Udah jam 8 ditawarin lagi. Saya lihat kamu itu kok diam saja Muhammad katanya. Diam saja. Ayolah. Kita nikmati ini. Terus sampai jam 9. Sampai akhirnya bertanya. What's wrong with you katanya? Kenapa kamu ini katanya? Itu kenapa? Ada yang mengerti. Dia ini lagi fasting katanya. Ada yang ngerti itu. Dia ini lagi fasting gitu. Ini bulan. Sudah jam 9 itu. Apa itu fasting? Nah, saya jelaskan. Wah, kaget dia itu. Kok bisa katanya kamu menahan dari mulai jam, berarti kan kalau setengah 4 kira-kira ya jam 3-an kita sudah, dan mulai jam 3 sampai jam setengah 10 berapa ya, dihitung berapa jam tuh itu. Kok bisa katanya itu. Ya kita sudah terlatih begitu biasa. Bagaimana akhirnya saya ceritakan, kalau kita umat Islam itu sudah biasa dilatih dari kecil. Sejak kecil ini misalkan kita mulai latihan puasa itu, saya katakan kita menahan diri sampai jam 12 kita makan terus disambung lagi gitu. Pada akhirnya biasa sudah biasa. Jadi kita no problem. Wih, kamu nggak merasa belum? Saya kan bisa kuliah, bisa apa? Kita bisa kerja, bisa apa, biasa. Mereka terkagum-kagum dengan orang Islam yang mampu menahan, ini soal makan saja baru itu, soal makan minum itu selama sekian jam, tapi tetap masih bisa melakukan apapun yang ditugaskan kepada kita. Kan kita masih bisa bekerja, kita masih bisa belajar, kuliah, segala macam itu. Jadi memang yang namanya menahan bagi orang yang tidak biasa berat, bagi orang yang tidak biasa. Tapi alhamdulillah kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah dan mampu menjalankan. Nah, di sini meringan. Di sini meringan. Saum itu cuma 12 jam kan gitu. Itu. Sedangkan di tempat lain kalau jatuhnya pada bulan. Nah, sekarang ini daerah di belahan bumi sebelah selatan ini yang puasanya panjang. Di utara puasanya itu sedang kayak kita gitu. Itu seperti di Inggris, di beberapa di berbagai negara di Eropa sana itu puasanya cuma 12 jam kayak kita, 11,5 bahkan lebih ini. Nanti sebentar lagi lebih pendek lagi Pak. Tapi yang di selatan itu lebih panjang lagi. Karena memang begitu. Makanya pernah saya membahas dalam suatu pengajian dulu di sana itu, saya katakan, mengapa saum itu menggunakannya itu atau ditetapkannya itu pada bulan dengan menggunakan
lunar kalender, kalender Komariah. Mengapa? Nah, itu. Sebab kalau saum itu ditetapkan pakai solar kalender, saya bilang kalender Syamsiah yang mengikuti peredaran matahari, ada masyarakat yang hidup di suatu daerah yang dia untung terus. Ada masyarakat yang dia rugi terus dari segi lamanya waktu puasa gitu. Iya. Contoh misalnya, baik Ramadan itu karena dia itu adalah bulan ke-9 misalnya itu September kan? September itu. September. Kalau September itu, apalagi Desember gitu. Daerah utara itu akan rugi terus. Rugi itu dalam artian puasanya mohon maaf. Daerah utara itu akan pendek terus. Betul nggak? Sedangkan daerah selatan dia akan panjang terus. Kalau bulan September, Oktober, November itu. Kebalik ya. Jadi daerah utara itu dia panjang, di daerah selatan enggak. Desember itu pendek daerah utara, selatan panjang. Karena di daerah utara itu dia musim ini apa musim dingin winter kan gitu. Itu kan pendek. Itu siangnya itu. Sedangkan daerah itu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan kalender Komariah, lunar kalender, itu berputar giliran gitu. Misalnya, kalau sekarang ini kan, sekarang puasa di bulan Maret. Maret itu masih spring gitu, atau baru katakan baru hampir selesai. Ada yang hampir selesai, ada yang sudah selesai winter kan gitu. Berarti pendek di sana. Di selatan ini. Tapi nanti bergeser terus sehingga pada akhirnya Ramadan jatuh pada bulan katakanlah September atau bulan Juli gitu, katakanlah puncaknya itu kan Juli itu. Di daerah utara panjang banget itu, seperti yang tadi saya jelaskan itu panjang banget itu, Juni Juli itu, Mei Juni Juli itu panjang itu siangnya itu. Sedangkan di daerah selatan pendek. Jadi giliran gitu. Nah, itu salah satu hikmah, saya katakan salah satu hikmah puasa itu menggunakan lunar kalender Komariah gitu. Iya kan, kita merasakan kan. Oh, kalau kita mah di daerah sekitar Khatulistiwa kan, jadi paling beda-beda beberapa menit gitu. Kalau di sekitar Khatulistiwa. Tapi kalau daerah ujung, bahkan saya pernah cerita kepada Anda, di daerah Swedia, Finlandia itu, di sana itu yang di utara-utara sekali itu. Jam 12 malam baru maghrib. Bahkan belum terbenam jam 12 malam. Di kita malam, di sana matahari masih belum terbenam. Itu kan belum maghrib berarti. Itu. Sedangkan jam 3 sudah keluar lagi, cuma 3 jam. Itu. Malamnya pendek sekali, cuma 3 jam. Siangnya yang panjang banget. Makanya di sana ada istilahnya itu fenomena ya. Fenomena yang disebut dengan midnight sun. Matahari tengah malam. Matahari tengah malam. Lebih lagi. Misalnya di daerah Greenland, ada penduduknya lupa. Di daerah Greenland. Dan ada Muslim di sana itu. Ada masjid yang lebih ke utara lagi. Kalau yang namanya summer, musim panas itu jam 1 baru tenggelam matahari, jam 2:30 sudah keluar lagi. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan kan begitu. Nah, pertama kumaha sholatna kan gitu, ya kan? Sholatnya gimana tuh? Kan waktu sholat itu mengikuti matahari kan gitu. Nah itu, misalnya zuhur, itu kan zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah, ya kan? Sampai bayangan matahari lebih panjang daripada bendanya. Nah, ya kan gitu ketentuannya itu kan zuhur. Asar
mulai dari melebihinya bayangan dari panjang bendanya sampai terbenamnya matahari. Maghrib, terbenamnya matahari sampai tenggelamnya. Ini tidak pakai jam ini ya, itu kan aslinya kan tidak ada jam itu kan gitu itu. Tenggelamnya matahari sampai dengan tenggelamnya ufukil ahmar, mega yang berwarna, awan yang berwarna merah. Baru masuk waktu Isya. Isya ketika muncul tenggelam awan yang berwarna merah di ufuk barat, bukan di ufuk timur, di ufuk barat gitu. Itu sampai terbitnya fajar. Subuh terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Dan seterusnya itu kan alam kan ukurannya. Nah sekarang pertanyaannya, lah tadi di Greenland itu kalau musim panas itu kan, di Greenland itu kalau musim panas dia jam 1 baru tenggelam matahari, berarti baru maghrib kan gitu. 2:30 atau jam 3 paling lama, 2:30 sudah terbit matahari. Nah gimana tuh maghrib isya subuh? Waktunya itu sangat pendek sekali kan itu, maghrib isya subuh. Itu betul tidak? Gimana tuh? Nah disinilah ada pembahasan yang disebutkan pembahasan fikih kan gitu, pemahaman itu macam perbedaannya. Kalau misalnya mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku secara umum seperti tadi, waduh berat teuing. Padahal ada masjid Pak di sana tuh. Di sana ada masjid Pak. Itu. Dan bagus masjidnya itu. Itu bagus. Jadi artinya ada umat Islam di sana itu. Ada umat Islam. Masjidnya bagus itu. Nah, bagaimana tuh mengikuti sholatnya? Begitu pula puasa. Misalnya, sahur katakanlah jam 2 sahur. Jam 2 sahur. Jam 1 malam. Jam 2 malam itu Pak, atau jam 2:30. Jam 1 malam baru buka. Itu kan sangat berat sekali. Nah, disinilah ada fatwa-fatwa dari para ulama yang membolehkan untuk daerah-daerah yang ekstrim seperti itu mengikuti waktu daerah-daerah di Timur Tengah. Nah, itu di Timur Tengah, kalau utara. Selatan juga begitu, waktu yang sekarang kan ada waktu pakai jam kan begitu. Jadi misalnya terutama di Mekah gitu. Jadi Mekah Madinah itu kan sama, hampir sama. Jadi kalau di Mekah itu musim panas atau summer itu. Musim panas itu waktu zuhurnya hampir jam 1. Itu ya, kita pakai waktu zuhur itu di situ. Asar jam 4 kita pakai jam 4. Maghrib jam 6:30 kita pakai 7:30. Isya 7:30 kita pakai jam 7:30. Gitu. Subuh subuh kita pakai jam subuhnya itu berarti jam 3. Itu. Karena kan siangnya lebih pendek, lebih panjang daripada. Nah itu fatwa ulama yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masyakkah. Masyakkah itu berat, gitu. Di daerah-daerah seperti tadi itu. Orang menikmat banget puasa ngomong seberjam itu, bahkan kalau pakai ini yang tadi yang kemarin kita bahas tentang autofagi, kita menggunakan kaidah-kaidah autofagi juga sudah, wah alhamdulillah bikin sehat itu, gitu kan.
Jadi kita kembali lagi walitukmilul iddata walitukabbirullah. Jadi karena beratnya puasa itu kita bersyukur, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita ini bersyukur. Itu setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Seperti tadi itu, memang berat, kita aja yang cuma 12 jam banyak juga ya. Ya kan, banyak juga yang meninggalkan padahal cuma 12 jam saja. Itu beda-beda sedikit, paling 12,5 jam kan begitu. Kalau ini itu, kita ini agak selatan sedikit kan, 20 derajat dari khatulistiwa kan begitu. Itu. Jadi bersyukur kita ini hidup di negeri yang ini dari segi ibadah puasa kan gitu. Ibadah sholat juga sama, dekat. Coba tadi itu orang-orang yang disyarat di daerah Greenland itu hanya waktu kalau musim panas itu waktu ini apa? Waktu siangnya itu panjang banget, tapi kalau sebaliknya kalau musim dingin waktu malamnya yang panjang banget, itu siangnya sebentar gitu. Jadi makanya karena kita ini berat, ada orang seperti kita ini, ya kita ya, kata kita ini saya dan beberapa orang yang sama dengan saya itu merasa berat puasa itu. Nah begitu walitukmilul iddah, selesai sempurnakan bilangannya 30 atau 29, kemudian walitukabbirullah, baru kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbir, walitukabbirullah ala ma hadakum, atas apa yang sudah diberikan hidayah kepada kita. Kita melaksanakan ibadah puasa itu karena kita dapat hidayah. Wong yang dapat ibadah, yang tidak dapat hidayah mah dia muslim, sehat, tapi dia tidak mau melakukan puasa. Karena ada yang begitu juga gitu. Kalau kita ini bisa melaksanakan ibadah puasa itu karena kita memperoleh hidayah dari Allah. Betul. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu ini dengan bertakbir itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak-bapak itu. Jadi kembali lagi kepada yang tadi kita bicarakan, bahwa selesai kita menjalankan puasa, kita bertakbir, dan ada amalan-amalan sunnah yang lainnya, yaitu kita menjalankan sholat, yang wajib juga ada, jangan lupa nanti, yaitu zakat fitrah. Murah, kita itu murah sekali. Zakat fitrah itu cuma, kalau di Indonesia kebanyakannya memakai istilah 2,5 kilogram, itu sebenarnya lebih Pak dari takaran itu lebih sedikit nggak apa-apa. Atau aubiqimatihi, ada yang mengatakan tidak boleh qimatihi itu harganya, qimatihi itu artinya objek, tapi fikih yang saya anut itu boleh membayar dengan seharga itu, bahan pangan pokok, bahan makanan pokok boleh itu. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, harus, ya itu silakan aja, apa urusannya, dipertentangkan yang begitu. Silahkan, mau bahan makan pokoknya, mau harganya, itu silahkan. Boleh dilebihin, sebab kalau yang namanya zakat itu sama sedekah. Di Qur'annya kan di samping ada taqimus shalah wa atuz zakah, kan begitu banyak ayat itu. Juga ketentuannya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al ayat. Jadi zakat itu sodako Pak. Nanti kita bahas sodako. Jadi artinya yang kita berikan itu sama dengan sodako. Cuma wajib. Kata zakat itu wajib. Gitu. Jadi artinya kalau lebih ya berarti dimasukkan kepada sodako. Gitu, kita bersodako. Yang tidak wajibnya, yang sunnahnya gitu. Jadi tongkoret teuing gitu.
Lebih-lebih sedikit tidak apa-apa. Apalagi lebih banyak juga boleh gitu, lebih bagus kan gitu itu. Yang namanya jadi dihitung itu berapa seharusnya. Nanti kita bahas lagi mengenai bab zakat itu ya. Berapa seharusnya kita bayar? Lebih baik dilebihin daripada kurang. Sebab kalau kurang ditagih nanti daripada ditagih di akhirat lebih baik di dunia. Kan gitu kan kemarin dijelaskan di akhirat itu lebih berat gitu. Jadi lebih baik lebih, misalnya kita punya uang sekian misalnya itu beli harusnya 2,5% itu sekian ya dilebihin lah sedikit nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa gitu. Karena apa? Kalau lebih itu sodako, tapi kalau kurang ditagih itu namanya masih berhutang itu. Demikian hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini kita menyelesaikan bulan Ramadan ini kan sekarang 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari lagi. Itu. Saya berpikirnya begini, kayaknya untuk 5 hari lagi lebih baik apa tanya jawab saja gitu, barangkali ada di antara bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya. Itu, bertanya. Jadi tidak saya hanya menyampaikan materi, tapi juga saya menjawab pertanyaan. Tentunya kalau misalnya saya dalam kemampuan saya untuk menjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau ilmu yang saya miliki, itu saya jawab. Kalau tidak ya saya tunggu nanti besok saya buka lagi itu primbonnya atau sumbernya itu kita buka lagi. Mungkin begitu ya Pak Ketua ya. Jadi mulai besok kita tanya jawab. Lebih baik Bapak atau Ibu tulis pertanyaan itu, sampaikan nanti di sini, nanti kita berdialog. Sambil saya akan mulai besok kita membahas bab yang berkaitan dengan zakat gitu. Yang pada umumnya mengapa zakat itu kebanyakan orang melakukannya di bulan Ramadan? Sebetulnya zakat itu yang namanya tergantung haulnya Pak. Itu. Karena zakat itu ada yang kriterianya nisab dan haul. Nisab itu artinya memenuhi batas minimal kita wajib zakat, itu namanya nisab. Haul itu perputaran cycle-nya itu 1 tahun. Itu. Misalnya Pak Hendi memulai bisnis bulan apa? Itu dicatat Pak. Itu bulan apa? Itu memulai bisnis, katakanlah bulan Maret tanggal 25. Nah, kebetulan yang sekarang ini bulan Ramadan kan gitu, itu. Bulan Maret tanggal 25. Itu. Nah, yang suka jadi pertanyaan ini, apakah istilahnya tuh billing cycle-nya itu mau pakai kalender Hijriah atau kalender Komariah atau kalender Samsiah kan gitu kan? Itu. Nah, ini juga ada berbagai perbedaan, mau pakai kalender Komariah atau Samsiah. Kalau kalender Komariah Maret ya Maret. Itu. Tanggal 25 Maret berarti kewajibannya haulnya tanggal 25 Maret. 25 Maret. Itu kalau kalender Samsiah. Artinya mungkin saja bergeser nantinya itu kan gitu kan bulan Ramadan itu selalu setiap tahun itu bergeser 12 hari. Itu. Jadi kalau kemarin itu kita mulai bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret, tahun depan itu tanggal 22 dikurangi 12 berarti tanggal 18 Februari. Bahkan bukan 18 karena kan Februari itu kan bukan 30 kan gitu. Itu berarti tanggal 17. Gitu bergesernya begitu. Nah, kita kalau mau ngambil ketentuan yang begitu itu lebih baik kita berhati-hati. Hati-hati itu ikhtiyat namanya itu dalam bahasa di dalam bahasa agama itu ikhtiyat. Ikhtiyatnya apa? Kalau bulan Komariah itu lebih sedikit daripada ini, kita lebih baik ngambil bulan Komariah. Gitu. Itu. Lebih baik kita mengambil, karena apa?
Kalau bulan Samsiah berarti kita sudah melewati tahun gitu dari Komariah itu. Gitu. Jadi kita menggunakan kalendernya udah billing cycle-nya, kalau istilah itu billing cycle-nya itu atau haulnya itu kita mengambil bulan Komariah. Jadi kalau bulan Komariah kan enak kita ketentuannya itu. Mulai misalnya katakan mulai bisnisnya tahun sekian itu waktu itu belum Ramadan, biar aja belum 1 tahun kita bayar dulu, nanti setiap Ramadan kita ininya di bulan Ramadan gitu. Lebih baik itu gitu. Jadi sehingga nanti enak ngitungnya itu kalau bulan Ramadan mah setiap bulan Ramadan mah. Jadi kita sambil puasa dan ada kelebihan yang lain, Pak. Semua yang amal baik yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membayarnya di bulan Ramadan. Tapi yang awalnya tadi yang pendek itu mulai dulu dibayar dulu zakat pendeknya itu. Nah, nanti setelah itu setiap bulan Ramadan. Itu makanya banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu karena memang di samping kita membayar kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengharapkan dapat limpahan pahala di bulan Ramadan itu. Ini kira-kira. Jadi monggo ibu-ibu dan bapak-bapak kalau misalnya besok mulai besok kita menerima pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan ya tetap kita jelaskan dulu gitu ininya. Itu. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga semua amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa amalana kulluh birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, direkam.